Saya di sini akan menjelaskan sedikit deskripsi dari firewall OpenSensei. OpenSensei adalah software firewall dan platform routing berbasis Hardnet BSD yang open source, mudah digunakan dan mudah dibangun. OpenSensei mencakup sebagian besar fitur yang tersedia di firewall komersial yang mahal, dan mungkin lebih lengkap dalam banyak kasus juga memberikan fitur yang kaya dari versi komersial dengan manfaat sumber terbuka dan dapat diverifikasi. Kegunaan dari OpenSensei adalah bertujuan untuk mencegah atau mengendalikan aliran data, melindungi dan menyaring serta menolak semua kegiatan atau hubungan pada jaringan luar yang bukan merupakan lingkup, memfilter dan mengaudit trafik yang melintas perbatasan antar jaringan. Kelebihan dari software ini ialah mencegah modifikasi data yang tidak sah di website. Bukan hanya itu saja, adapun manfaatnya sebagai berikut: menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan, mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Hal ini mencegah pengguna berbagi file dan bermain-main di jaringan. Aplikasi jenis ini berguna terutama dalam sektor korporasi. Kekurangan dari software ini ialah banyak menggunakan RAM. Assalamualaikum, saya Dite Karsana. Di sini akan menjelaskan cara menginstal OpenSense di VirtualBox. Pertama kita download dulu ya, pilih mirror yang mana saja dari web OpenSense.org. Dan jangan lupa download yang DVD untuk mendapatkan ISO. Karena kalau VGA itu bukan ISO. Nah, hasilnya tuh berupa RAR yang bisa kita ekstrak dan kemudian menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita buka VirtualBox dan kita buat baru ya mesinnya. Pertama kita klik Host Network Manager untuk bisa kita setting IP-nya semau kita. .254. Lalu kita ubah agar DHCP servernya itu tidak enable. Kita disable. Nah, sudah ya. Ini IP yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita membuat mesin baru yaitu new. Kita beri nama OpenSense. Tipenya BSD dan versinya itu yang 64 bit. Ini kita next saja. Kita create. Nah, jika sudah itu kita setting dulu. Ini tampilan settingnya ya. Pertama, kita ke sistem. Lalu kita hilangkan checklist floppy-nya dan menaikkan prosesor menjadi 2 agar sedikit lebih cepat. Lalu di storage kita isi disknya dengan drive-nya dengan ISO yang sudah kita download tadi. Nah, ini kita ubah dulu ya. Kita ganti dulu yang atasnya. Yang ini tuh menjadi secondary slave. Dan yang ISO-nya tadi kita atur menjadi primary master. Seperti ini ya settingannya. Lalu kita matikan saja audionya dan kita masuk ke network. Adapter 1 itu berfungsi sebagai WAN. Kita atur ke bridge adapter ya.
Ini kita allow. Lalu adapter 2 berfungsi sebagai LAN. Dan kita atur ke host only adapter yang tadi kita setting di awal. Nah, sudah ya. Ini langsung kita oke saja. Dan kita jalankan. Ini kita pilih OpenSense yang tadi ISO-nya. Nah, ini adalah halaman tampilan bootingnya ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini kita sudah sampai di login, kita tulis root. Passwordnya itu OpenSense. Nah, ini adalah awalnya ya. Pertama-tama kita atur assign interfaces-nya. Kita pencet 1. Ini no. Nah, kita atur one-nya itu dengan nama EM0. Lalu LAN-nya itu EM1. Nah, kita enter saja ini yes. Nah, lalu bisa kita lihat sudah ada tuh LAN M1 dan WAN M0. Lalu kita atur set interfaces IP-nya. Kita kedua. Pertama kita atur LAN-nya dulu. Kita pencet 1. Ini no. Nah, kita tulis IP yang di awal sudah kita setting tadi di only host networknya. Jadi 1. Ini pilih yang 24. Yes, ini kita enter saja. Yang pilih yes, lalu kita pilih range-nya. Pertama 100 dan yang kedua itu 200. Yes. Nah, bisa kita lihat sudah ada tulisannya. Untuk membuka GUI web itu kita harus mengetikkan IP. Nah, kita coba ping ya. Kita coba ping Google di sini. Ya, sudah berhasil ping Google-nya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuka halaman GUI dari web OpenSense ini dengan menuliskan IP yang LAN tersebut. Ya, inilah tampilan login. Kita tulis username root dan passwordnya OpenSense. Dengan begitu, kita sudah berhasil masuk ke halaman GUI dari OpenSense. Nah, ini bisa kita atur ya semuanya. Ada banyak fiturnya juga. Nah, mungkin itu saja tutorial menginstal OpenSense dari saya. Selanjutnya, silakan. Di lobby ada beberapa pilihan, yaitu dashboard, lisensi, password, dan logout. Dashboard adalah halaman pertama yang
akan Anda lihat dengan Anda login ke OpenSensei. Selain itu dapat diakses melalui lobby dashboard. Dashboard memberikan gambaran umum tentang status sistem Anda. Ada juga konfigurasi di dalam dashboard. Apa yang ditampilkan di dashboard dapat dikonfigurasi dengan menambah dan menghapus widget. Beberapa widget juga memungkinkan konfigurasi lebih lanjut. Di pilihan lisensi, yaitu sebagai fitur tampilan pemberian informasi mengenai otorisasi dari OpenSensei. Dan ada juga pilihan password. Password juga untuk biasa digunakan untuk mengubah kata sandi dari kata sandi yang lama menjadi kata sandi yang baru. Dan ada pilihan logout. Pilihan logout ini untuk kita keluar dari akun OpenSensei kita. Baik, untuk reporting, untuk fitur reporting, jadi gunanya fitur reporting ini supaya nanti user itu bisa tahu gitu keadaan atau aliran dari data bisnis yang dia gunakan gitu dari IP yang dari IP yang ada gitu. IP yang sekarang udah hubungin kayak mana gitu. Nah, di reporting ini nanti dibagi jadi hold, insight, net flow, setting sama traffic. Oke. Nah, nanti di bagian hold, nanti di bagian hold itu nanti ada data collector-nya dibagi jadi package, sistem, quality sama traffic. Terus nanti ada lagi insight. Insight itu nanti dibagi jadi totals, details sama export. Nah, export data ini nanti diambil dari collection dari data flow-nya. Nanti ada lagi net flow. Nah, net flow itu nanti ada isinya itu ada capture sama cache. Capture-nya itu biasanya itu jadi kayak net flow exporter gitu. Nah, net flow exporter terus nanti ada lagi net flow analyzer, nanti diambil dari data insight-nya. Terus nanti ada reporting setting ini jadi untuk bagian settingsnya ini, jadi gunanya itu kayak nanti di bagian holdnya itu nanti bisa diatur gitu, gimana apa sih bagian statistik yang mau dihilangin atau enggak gitu, mau dipakai atau enggak itu gimana, nanti bisa diatur di sini. Terus ada lagi namanya reporting traffic. Ya, reporting traffic ini gunanya itu buat kayak apa namanya, jadi nanti dapat traffic ini tampilin itu kayak traffic monitor gitu. Nah, traffic monitornya itu berapa banyak data yang lewat dari firewallnya itu diukur itu berdasarkan bits. Kalau lalu fitur selanjutnya adalah sistem. Nah, di sistem ini nanti cukup banyak ya. Sistem ini nanti dibagi jadi akses. Nanti akses ini nanti bisa dipecah jadi berdasarkan kayak level apa ya, security levelnya gitu ya. Nanti ada user untuk pesan administratornya, nanti ada grup, ada servernya, ada testernya kayak mana gitu. Nah, itu sistemnya itu. Itu jadi untuk akses user atau manajemennya atau user manajemen, maaf. Nah, jadi nanti kayak sebenarnya tadi berdasarkan level level security-nya gitu ya. Terus nanti ada configuration, nanti di configuration ini nanti ada backup ya. Pasti ada backup. Salah satu kelebihan dari OpenSense ini dia ada backup di configuration-nya. Nanti di sini dia punya backup, nanti dia punya default untuk balikin ke semua setting yang udah kita lakukan, ada history. Jadi mereka history log lah ya ini sebenarnya. Ada log-log yang kegiatan yang udah kita lakukan ini apa aja sih gitu. Nah, ini historinya di sini ada. Terus selanjutnya ada apa lagi nih? Ada firmware. Nah, itu dia. Firmware ini apa sih? Nah, firmware ini jadi di dalam ini ada updates. Di firmware ada updates, ada plugins, ada package, ada changelog ya, ada setting, ada reporter, ada log file. Ya, sebenarnya kayak ada log file. Ada channeling sama settings. Nah, ada channeling sama settings. Nah, di situ nanti. Terus oke. Nah, lalu nanti ada namanya gateways, lalu gateway single. Nanti gateway ini nih ada gateway single, ada gateway group. Nah, ada log file lagi. Jadi kayak historinya, ini historical dari data yang udah kita pakai itu nanti ada di log itu nanti. Nah, gateway ini apa sih? Gateway ini nih kayak ngatain itu route-nya itu. Jadi rute yang diakses dari network lain
kayak internet gitu lewat dari firewall kita. Nah, itu gateway-nya mestinya kayak gitu. Terus nanti ada lagi yang namanya high availability. High availability ini nanti dibagi jadi settings sama status ya. Ada bagi setting sama status. Nah, di settings ini nanti ada kayak automatic failover, ada synchronous state stable, ada disable preempt, ada synchronize peer IP gitu. Ya, bisa lihat sendirilah di videonya gitu. Di video ini kan ada gini. Lalu nanti ada lagi routes. Nah, nanti ada routes. Nah, routes ini rute yang ada di dalam firewall kita tuh apa gitu loh. Nah, jadi kayak port route yang ada dalam firewall kita apa yang lagi dipakai gitu. Nah, itu. Jadi nanti ada configuration status file yang milik tadi itulah. Terus ada settings. Nah, settings ini nanti kayak tadi settings itu setting administration. Di settingsnya nih. Nah, nanti di settingsnya ini ada setting administration, ada cron, ada general, ada tenables, ada miscellaneous, ada logging. Nah, itu. Kalau misalnya administration itu ya jadi kayak web protokolnya, web GUI-nya gitu. Ya kayak gitulah. Bisa dilihat ya, udah banyak di sini. Lalu ada trust. Trust ini kayak apa ya, sertifikat gitu lah kan. Bisa kalau produk-produk itu kayak ada sertifikat produk sih gitu. Nanti bisa dilihat isinya kayak mana gitu sertifikat produknya itu. Nah, itu ada jadi kayak isinya ada authority, sertifikat, terus ada apa nih namanya nih, usage examples-nya dari situ. Oke, nanti di sistem ini ada namanya log files. Oke, ada namanya log files, ada diagnostik, ada wizard. Nah, oke, untuk sistem file mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya ada fitur interface, di mana semua traffic yang mengalir akan menggunakan interface, dan disinilah kita mengolah sebagian besar pengaturannya. Di sini ada LAN sama WAN. LAN ini untuk mengatur dan mengkonfigurasi dari jaringan LAN, sedangkan WAN ini untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan WAN. Keduanya ini terdapat basic configuration dan generate configuration. Bedanya pada LAN ini terdapat IPv4 configuration dan IPv6 interface, sedangkan untuk WAN ini terdapat DHCP client configuration dan DHCP v6 client configuration. Lalu ada fitur assessment yang mencantumkan interface yang ada dengan nama interface di sebelah kiri dan port fisik di menu drop-down-nya. Port baru bisa dibuat di sini dengan menggunakan physical port yang tidak ditempati. Lalu ada overview. Overview ini merupakan ringkasan antarmuka garis besarnya. Ini biasanya dapat diakses dengan ifconfig, digunakan untuk memeriksa alamat yang ditetapkan saat ini, status antarmuka, status link, dan detail lainnya. Lalu ada setting, namun biasanya setting ini diterapkan secara default, tapi kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kebutuhan kita. Lalu virtual IP, di mana kondisinya saat menggunakan alamat tambahan untuk fitur seperti NAT atau binding service ke interface yang berbeda, kita bisa menambahkan alamat tambahan ke antarmuka yang telah
ditentukan menggunakan IP virtual, makanya terdapat fitur virtual IP ini. Wireless ini digunakan untuk mendukung wireless network dengan mengkonfigurasi klon wireless network yang dapat ditetapkan sebagai antarmuka independen yang terpisah. Kemudian terdapat point-to-point ini untuk mengelompokkan device dan file log dengan pengaturan komponennya. Lalu ada order type ini untuk mengatur dari interface selain wire atau kabel, wireless, dan VPN. Lalu ada diagnosis ini untuk mengelola lalu lintas atau traffic yang mengalir melalui security appliance, berbagai pemfilteran, dan pembentukan fitur yang tersedia. Dalam diagnosis ini terdapat ARP table yang menunjukkan semua alamat MAC yang dikenal oleh firewall ini. Dan slookup digunakan untuk melakukan pencarian DNS yang cepat dari firewall. NDP table untuk menampilkan alamat yang dipelajari oleh NDP untuk IPv6. Nestat berisi sekumpulan status jaringan dan metrik statik yang berguna yang dibagi menjadi beberapa topik, yaitu interface, protokol, soket, netshare, BPF, dan memori. Packet capture ini digunakan untuk mendalami lalu lintas yang melewati atau beberapa antarmuka jaringan dengan mengambil paket yang diinginkan. Ping digunakan untuk mengecek atau menentukan apakah host dapat dijangkau. Port host memiliki port TCP tertentu yang terbuka dan menerima koneksi di dalamnya. Traceroute digunakan untuk mengukur jalur yang akan diikuti lalu lintas saat mencoba menjaga host tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur firewall. Fitur alias yaitu nama dari list jaringan, host atau port yang dapat digunakan sebagai satu entitas dengan memilih nama alias di berbagai bagian firewall yang didukung. Alias ini nih sangat berguna untuk menyingkat aturan firewall dan meminimalkan perubahannya. Dengan alias ini, GeoIP dapat memilih satu atau lebih dari state atau seluruh untuk diblokir atau diizinkan. Kemudian grup ini memungkinkan untuk membuat aturan yang berlaku untuk banyaknya interface tanpa menduplikasi aturannya. Jadi dengan adanya grup ini, dengan satu role bisa digunakan oleh banyak interface. Jika kita menghapus member dari grup tersebut, role group tersebut tidak berlaku untuk interface yang sudah dihapus itu. Kemudian ada Network Address Translation atau disingkat dengan NAT, yaitu cara untuk memisahkan jaringan eksternal dan internal dan untuk berbagi IP eksternal antara klien di dalam jaringan internal. Dalam NAT ini terdapat beberapa bagian. Dengan adanya post forward ini, klien yang berbagi alamat IP eksternal ini bisa saling mengirimkan traffic. Lalu ada one-to-one. Seperti namanya, dia menerjemahkan dua IP dengan metode satu ke satu, bukan satu ke banyak. Dengan mematahkan satu alamat IPv4 eksternal yang biasanya publik ke satu alamat IPv4 internal yang biasanya pribadi. Lalu ada outbound yang juga dikenal dengan source NAT yang mengontrol bagaimana
OpenSense akan menerjemahkan alamat sumber dan port lalu lintas yang keluar dari antarmuka. Kemudian ada Network Prefix Translation atau disingkat NPT. Dia ini bekerja mirip dengan one-to-one, tetapi beroperasi dengan prefix IPv6 sebagai gantinya. Salah satu penggunaannya adalah untuk menghindari penomoran ulang LAN jika penyediaan eksternal berubah. Lalu ada rules, ini menunjukkan semua kebijakan yang berlaku di jaringan dan dikelompokkan berdasarkan antarmuka. Di sini ada rules dengan antarmuka floating, LAN, loopback, dan WAN. Di sini ada nama interface, lalu di sini kategori, lalu di sini toggle inspection digunakan untuk peralihan antara tampilan inspeksi dengan tampilan rule. Lalu ada show and hide automatic rule. Shaper ini merupakan cara untuk memprioritaskan lalu lintas jaringan tanpa harus dengan aturan first in, first out oleh firewall. Jadi di sini adalah tempat untuk memprioritaskan traffic. Setting ini merupakan pengaturan dari firewall ini. Di sini ada setting untuk advance, lalu untuk normalisasi, dan untuk mengatur schedule-nya. Lalu ada log file untuk memeriksa log system. Live view ini digunakan untuk melihat log firewall secara real time. Lalu ada overview yang merupakan gambar chart atau diagram dari action, interface, protokol, search IP, destination IP, search port, destination port. Lalu ada plain view menggambarkan konten biasa, PF bisa masuk ke filter log. Kemudian ada diagnosis atau diagnosa dari firewall ini. Terdapat bagiannya. Lalu ada diagnosis atau diagnosa dari firewall ini, yaitu ada PF info. Ini memperlihatkan statistik terperinci yang dikumpulkan, seperti perhitungan paket per interface, batas memori, batas waktu, dan role yang terperinci. Lalu ada PF top, menampilkan status dan aturan filter, dan memperbarui informasi secara real time. Lalu ada PF table, menampilkan informasi mendetail tentang alias yang dimuat dalam kontennya. Lalu ada stats dump, merupakan informasi dalam stat table yang menawarkan kemampuan untuk mencari status tertentu dan penghapusannya juga. Lalu ada stat reset ini berguna untuk menghapus semua status aktif dan source tracking. Dan yang terakhir ada stat summary, itu digunakan untuk menampilkan status yang diurutkan berdasarkan kriteria seperti search IP ataupun IP tujuan. Fitur selanjutnya yaitu VPN. VPN atau Virtual Private Network mengamankan koneksi jaringan publik dan dengan demikian ia memperluas jaringan pribadi ke jaringan publik seperti internet. Dengan VPN, kita dapat membuat jaringan aman yang besar yang dapat bertindak sebagai satu jaringan pribadi. Perusahaan menggunakan teknologi ini untuk menghubungkan kantor cabang dan pengguna jarak jauh. OpenSense mendukung koneksi VPN untuk kantor cabang serta pengguna jarak jauh. Membuat VPN yang diamankan dengan beberapa kantor cabang yang terhubung ke satu situs dapat dengan mudah diatur dari dalam antarmuka pengguna grafis. Untuk pengguna jarak jauh, sertifikat dapat dibuat dan dicabut dan utilitas ekspor yang mudah digunakan membuat konfigurasi klien menjadi mudah.
OpenSense menawarkan berbagai teknologi VPN, mulai dari SSL VPN, modern hingga IPsec, terkenal serta opsi lama yang lebih lama, sekarang dianggap tidak aman seperti L2TP dan PPTP. Solusi terintegrasi adalah solusi yang tersedia dalam GUI tanpa menginstal paket atau plugin tambahan. Ini termasuk IPsec dan OpenVPN atau SSL VPN. Dalam VPN terdapat dua fitur, yaitu IPsec dan OpenVPN. Dalam IPsec terdapat beberapa hal, yaitu ada tunnel setting, ada mobile client, ada preset key, ada RSA key pairs, ada IPsec advanced settings, ada status overview, ada list status, ada security policy database, serta ada log file, di mana log file ini terdapat riwayat dan digunakan saat memecahkan masalah pada firewall. Kemudian ada fitur OpenVPN. Di dalam OpenVPN terdapat servers, client specific overrides, ada client export, ada connection status, dan ada log file. Fitur selanjutnya yaitu service. OPSense dilengkapi dengan beberapa layanan untuk memudahkan operasi jaringan. Ini dapat ditemukan di menu service. Dalam menu service terdapat fitur Captive Portal, di mana isinya ada administration, session, voucher, dan log file. Kemudian ada DHCP versi 6, di mana isinya ada relay dan leases. Kemudian dalam dynamic DNS isinya ada setting dan log file. Kemudian ada intrusion detection, di mana isinya itu ada administration dan log file. Kemudian ada monit, isinya yaitu settings dan status. Kemudian ada network time, di mana di dalamnya terdapat general, GPS, FPS, status, dan log file. Kemudian ada unbound DNS, di mana di dalamnya terdapat general, override, advanced, access list, blacklist, statistik, dan log file. Kemudian yang terakhir yaitu ada web proxy, di mana di dalamnya terdapat administration, change log, access log, serta store log. Selanjutnya, di sini ada fitur power yang terdapat dua pilihan, yaitu reboot atau power off. Jadi fungsi reboot itu setelah misalnya kita mengatur semua fitur-fitur yang ada di sebelumnya, untuk mengaplikasikannya maka kita akan harus melakukan reboot. Untuk mereboot pilih ya, untuk tidak pilih no. Nah, lalu di bawah reboot ada power off. Yang power off ini berguna untuk mematikan sistem dari OpenSense ini sendiri ya. Dan fitur yang terakhir adalah fitur help, dimana help ini berisi tentang dokumentasi apa itu OpenSense ini sendiri ya, seperti introduksinya, sistemnya, interface-nya, historinya, dan service-nya, dan yang lain-lain. Lalu ada user forum. User forum itu di mana forum yang bisa diakses oleh seluruh user untuk mengetahui apa saja update terbaru atau ingin berbincang-bincang mengenai OpenSense ini sendiri. Bisa diakses melalui forum.opsense.org.
Yang terakhir adalah commercial support. Commercial support ini seperti kontak person ya dari OpenSense tersebut jika kita ingin menghubungi mereka. Kami juga sudah mencoba mencari studi case dari penggunaan OpenSense ini melalui jurnal atau apapun, tapi kami tidak berhasil menemukannya. Ya, itu saja presentasi OpenSense dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.